Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman sudah tahu atau belum terkait pembelajaran berdiferensiasi? Pasti sudah ada yang tahu dan juga ada beberapa yang belum tahu ya. Bagi yang belum tahu, jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu strategi pembelajaran yang memiliki orientasi terhadap kebutuhan belajar peserta didiknya. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu karena peserta didik dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik apabila mendapatkan tugas sesuai dengan materi dan kemampuan yang ia miliki. Nah, dari situlah muncul rasa keingintahuan yang tinggi dari siswa sehingga dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi hal-hal yang ingin diketahui dan mengerjakan sesuatu dengan cara yang mereka sukai. Nah, dalam pengaplikasiannya, pembelajaran berdiferensiasi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, karena itu untuk menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang baik, mari kita kupas satu persatu tahapan dari proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten ini, guru menganalisis terkait minat belajar peserta didik, kesiapan belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Nah, dalam proses diferensiasi konten ini, guru melakukan pemetaan terhadap peserta didik ditinjau dari profil belajarnya. Hal itu bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran apa yang relevan dengan karakteristik peserta didiknya. Pada pemetaan profil belajar ini juga dilakukan analisis terkait latar belakang siswa, kemudian tempat tinggal siswa, serta gaya belajar siswa yang terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Yang mana untuk siswa dengan gaya belajar visual itu cenderung menyukai media-media pembelajaran yang dapat ditonton, seperti video pembelajaran dan lainnya. Kemudian untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, yaitu lebih suka untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa membuat games atau lainnya yang memacu siswa untuk bergerak. Dan yang ketiga adalah siswa dengan gaya belajar auditori. Untuk gaya belajar auditori ini berarti kita bisa menyediakan seperti audio podcast dan lainnya, yang mana siswa dengan gaya belajar auditori ini lebih tertarik dengan suara-suara, sehingga apabila disediakan media berupa podcast, maka siswa tersebut akan memusatkan perhatiannya pada audio yang ada dalam podcast tersebut sebagai media ajar. Selanjutnya, pada tahapan diferensiasi proses, guru dapat melakukan analisis terhadap kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar siswanya, yang mana kegiatan pembelajaran tersebut antara dilakukan secara individu ataupun secara berkelompok. Dalam diferensiasi proses, guru mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dia dalam membaca, menulis, dan berbicara. Hal itu bertujuan untuk mengkolaborasikan kemampuan peserta didik dalam suatu kelompok sehingga dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang lebih optimal di antara peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk produk yang dimaksud adalah hasil belajar yang dimiliki oleh peserta didik setelah melalui rangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, produk pembelajaran tersebut dapat digunakan oleh guru sebagai alat untuk mengukur kemampuan peserta didik atau pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang pernah diajarkan sebelumnya. Adapun jenis produk yang dihasilkan ini bisa berbeda-beda. Contohnya, untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori diberikan tugas untuk membuat podcast. Kemudian, untuk peserta didik dengan gaya belajar visual diberikan tugas untuk membuat suatu video pembelajaran dari materi yang telah didapatkannya. Kemudian yang ketiga, untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, guru dapat memberikan proyek berupa pembuatan suatu media ataupun eksperimen yang dapat membuat peserta didik tersebut melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan gaya belajar kinestetik tersebut. Tujuan dari pembuatan produk itu sendiri adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman peserta didik secara individu maupun kelompok yang diperolehnya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, cukup sekian
pembahasan terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.